Nah ini pada malam hari ini panjenengan apa yang belum diketahui yang berkaitan dengan yang tuntutan ini yang minta penjelasan tentang menanyakan dokumen hasil desa. Monggo nanti Mas Nanang, siapa yang juru bicaranya panjenengan maupun yang lainnya, monggo nanti tolong disampaikan dengan sampai dengan tertib sehingga jawaban nanti biar bisa menghasilkan yang bagus. Ini salah satu herik yang berkaitan berbagi solusi. Nanti berbagi solusi ini, berbagi solusi. Enaknya bagaimana yang sekiranya nanti tidak merugikan siapapun, tapi demi kita masyarakat, demi warga desa Sekampung. Ini harapan kami. Jadi biar tuntas Pak, sehingga kalau urusannya sudah tuntas, saya juga mikirnya nggak berbagi-bagi Pak. Ya mikir masalah ini, mikir pelayanan, mikir penyelenggaraan, mikir saya di dinas sana. Dan mudah-mudahan saya juga mohon doa kepada panjenengan, dan saya juga diberikan kesehatan sehingga saya bisa melayani panjenengan dengan ikhlas. Itu harapan kami. Itu harapan kami Bapak sekalian, karena saya harus ke rumah, saya harus ke dinas, saya harus ke sini. Tapi alhamdulillah saya sudah 5 bulan ini Pak, saya tinggal di sini itu sudah 5 bulan sejak tanggal 22 Desember, besok 22, sehingga saya 5 bulan. Alhamdulillah sampai hari ini saya diberikan kekuatan dan diberikan kesehatan. Nah, doa panjenengan Bapak gitu. Itu sebagai pengantar. Sekali lagi terima kasih Mas Nanang dan teman-teman yang tertib, masuknya tertib ya, sudah ada kayak kemarin dan mohon maaf gitu. Sehingga saya itu lebih enak berpikir dan lebih nyaman lagi gitu. Itu dan kurang lebihnya saya mohon maaf sekali lagi, barangkali saya tutur kata kami yang kurang berkenan di hati panjenengan. Namanya manusia kadang tak hati-hati ngomong, tapi kadang menurut panjenengan gak tepat kan, namanya manusia. Tapi insya Allah di saya itu saya ikhlas, tidak punya niat yang jahat atau tidak punya pemikiran yang lain, yang buruk, yang jauh dari kita pemikiran itu. Itu yang bisa kami sampaikan, dan kurang lebihnya saya beri dengan suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Kecil. Selanjutnya sambutan pengarahan dari Forkompimdam yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Camat Jombang, Kepala Camat Bapak Jombang. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati teman-teman Forkompimdam, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, ini sekalian perkenalan Pak. Saya kenalkan Pak Kapolseknya masih baru, Pak Dan temannya juga masih baru, masih ganteng-ganteng. Tereng kena banyu pantai. Yang saya hormati Pak PJ Kepala Desa, yang saya hormati Pak Ketua BPJ, yang saya hormati Pak Sekdes dan juga seluruh anggota BPJ dan juga anggota dari perangkat desa Sekampung. Yang saya banggakan seluruh undangan yang sudah hadir di Balai Desa Sekampung ini, dan juga yang saya banggakan seluruh warga yang ikut hadir di sekitar Balai Desa ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam ini kita masih selalu diberikan kesehatan, kesempatan,
sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Kedua, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena atas firman dia kita masih selalu dengan keadaan iman, Islam, selalu menjadi hamba yang bertakwa, sangat sejahtera. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa menghadiri sesuai dengan surat yang dilayangkan kepada desa, kepada Polsek dan Ramil dan juga kecamatan, bahwa di sini ada beberapa hal yang memang menjadi tuntutan permasalahan yang harus diselesaikan. Tenang Pak, tenang. Jadi mungkin ini runtutan dari permasalahan-permasalahan, runtutan dari persoalan-persoalan yang memang harus diselesaikan dan mungkin harus dilakukan dengan hal-hal seperti ini. Jadi dengan musyawarah, insya Allah kita ingin menyelesaikan semua permasalahan ini dalam ranah kekeluargaan. Saya meminta tolong kepada teman-teman semua, mari kita selesaikan semuanya dengan tenang. Proses sudah berjalan seperti yang disampaikan oleh Pak PJ Kades tadi, bahwa apa yang menjadi kewajiban bagi Pak PJ, kewajiban bagi saya untuk menyelesaikan semua permasalahan kemarin, monggo. Ya. Jadi semua proses itu sudah berjalan dan Pak PJ sudah menerangkan, masyarakat juga teman-teman sudah tahu semua prosesnya sampai dengan sekarang bagaimana. Termasuk panggilan-panggilan yang sudah dilakukan oleh teman-teman inspektorat, panggilan yang sudah dilakukan oleh teman-teman Polres, semua sudah berjalan sesuai dengan tuntutan panjenengan semua waktu. Dulu pertama semuanya butuh diproses, oke diproses. Tinggal kita menunggu hasilnya. Proses itu bagaimana hasilnya? Tentu kita sudah melaksanakan kewajiban kami, sehingga kewajiban bagi panjenengan untuk menunggu hasilnya. Hak bagi panjenengan untuk menunggu hasilnya adalah hak bagi panjenengan. Kewajiban kami menyampaikan apa hasil dari audit, dan itu memang nanti dari inspektorat akan menyampaikan itu juga. Hasil audit itu akan disampaikan kepada desa, kepada kami, pasti akan dikasih tembusan. Dan hasil audit itu akan disampaikan kepada panjenengan. Semoga semua proses ini berjalan sesuai dengan bukti bahwa yang benar itu benar, yang salah ya salah. Tinggal kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apa yang sudah terjadi ini mari kita menyelesaikan semuanya demi kebaikan. Saya ingin menjadikan Sekapu ini menjadi Sekapu yang baik, menjadi Sekapu yang kedepannya lebih serta. Generasi-generasi muda panjenengan ini semua punya hak untuk menjadikan Sekapu hebat. Jadi sudah ada sesuatu yang sudah bisa dibanggakan oleh panjenengan semua. Tinggal sampai ini moles apa yang sudah ada itu menjadi barang yang berkilau dan bisa ditawarkan. Apa yang sudah terjadi mari kita ikhtiari, bahwa yang dulu biarlah berlalu, yang ke depan mari kita pikirkan bersama-sama. Kami akan selalu mendukung apa yang menjadi keinginan demi kebaikan semua 13 desa yang ada di ujung pangkal.
kami akan selalu mengawal apa yang menjadi keinginan warga masyarakat demi kemajuan, demi kehebatan desanya. Saya Pak Kapolsek Pandan Ramil itu, Pak Kapolsek masih baru beberapa hari yang ke Pandan Ramil juga. Jadi langsung menghadiri di sini sekalian perkenalan. Jadi wis nanti ben ora kaget. Mengenai beberapa hal yang disampaikan itu tadi bahwa ada permasalahan-permasalahan itu, monggo nanti dimusyawarahkan dengan pemerintah desa, dimusyawarahkan dengan BPD. Apa langkah yang harus ditempuh, apa yang harus dilakukan supaya semuanya itu bisa clear. Saya berharap beberapa hal kemarin, beberapa bulan kemarin itu sudah terselesaikan, tapi memang ada beberapa hal yang belum diselesaikan. Monggo mari kita selesaikan bareng-bareng. Tidak bisa dengan menyelesaikan sendiri. Mari kita selalu berkomunikasi. Ketika ada permasalahan yang memang panjenengan tidak bisa menyelesaikan, oh berarti ayo kita musyawarahkan. Semoga musyawarah ini membuahkan hasil yang memang sesuai dengan keinginan panjenengan, keinginan pemerintah desa, keinginan kami, Forkopimjam, keinginan pemerintah Kabupaten Gresik. Karena ada beberapa hal yang memang berhubungan, beberapa hal yang memang bertautan permasalahan itu dengan kami dan juga pemerintah Kabupaten Gresik. Kita perlu saling berkomunikasi, kita perlu saling sinergi untuk menyelesaikan masalah ini. Mari kita selesaikan dengan kepala dingin, mari kita selesaikan semuanya dengan alur proses hukum, proses tatanan selesainya ini bagaimana. Mari kita selesaikan semuanya kepada pihak-pihak yang memang menangani permasalahan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf bila ada salah kata, barangkali ada tambahan dari Pak Kapolsek. Monggo dimulai mawon, karena biar tidak terlalu larut malam. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Camat. Selanjutnya penyampaian maksud dan tujuan dari teman-teman yang monggo diwakili oleh siapa, monggo siapa yang ditunjuk, siapa saja monggo, boleh lebih dari satu boleh. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi dari Karang Taruna. Tujuan dan maksud saya di sini mau bertanya kepada Bapak perangkat desa terkait SPJ. Seharusnya kalau surat pertanggungjawaban itu kan hasilnya kan LPJ, laporan pertanggungjawaban. Nah, di sini kan teman-teman terutama masyarakat desa Sekapuk bertanya terhadap aset desa kurang lebih 13 aset desa yang ibaratnya tidak ada transparansi gitu loh Pak terhadap masyarakat desa. Padahal logikanya kalau di organisasi itu semisal ada sekecil apapun uang atau sebesar apapun uang itu harus ada laporan gitu. Kurang lebihnya itu aja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Mungkin ini ada sedikit tambahan dari Mas Nanan. Untuk waktunya mungkin bisa disampaikan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak PJ Kepala Desa, Bapak BPD, Pak Sekdes, Bapak Camat, dan Kapolsek dan Ramil semuanya. Ya, langsung saja untuk tujuan kami pertama yakni kita kesini itu bukan demo Pak. Kita itu bermusyawarah untuk mufakat. Saya tidak mau debat. Di sini tujuan saya tidak debat. Saya mau musyawarah. Itu penekanan pertama. Nah, yang tujuan kedua, kami ke sini memecahkan argumen yang berkembang di masyarakat yang membenarkan mantan pada saat ini
Ada yang membenarkan mantan. Katanya beliau difitnah. Beliau difitnah. Saya pecahkan ideologi seperti itu, bahwasanya aset desa itu dibawa, tapi beliau bilang difitnah. Itu gimana? Kita pecahkan pada malam hari ini. Itu satu, memecahkan ideologi yang berkembang di masyarakat. Kalau RT sudah mewakili atau BPD RW mewakili masyarakat, tidak akan mungkin isu ini berkembang di masyarakat. Makanya kita membuat gerakan seperti ini. Itu penekanan pertama, Pak. Yang kedua, untuk terkait LPG. Pada waktu LPG dan di situ disaksikan Pak Camat, aset desa diserahkan ke desa. Tapi pada kenyataannya aset desa masih di bawah mantan. Itu apa maksudnya? Maksudnya itu apa? Nah, yang ketiga, terkait aset desa kan sudah kan dari pemerintah desa dan BPD kan mengetahui aset itu dibawa mantan. Tapi apa yang dilakukan dari BPD terkait itu apa yang dilakukan? Kan sudah mengetahui, tapi berlarut-larut kok tidak ada tindakan dari BPD. Sedangkan BPD itu mewakili kita, itu aset kita, Pak. Itu juga sodako. Itu juga sodako, jadi ini sodako. Tapi yang maksudnya tujuannya apa? Kok masjid di bawah itu piye? Tujuannya apa? Lapangan di bawah. Tujuannya di sopo. Terus dibilang, jadi gak bisa digadek, jadi gak bisa dilebok anak. Nah, tapi di bawah itu tujuannya apa? Maksudnya apa? Nah, yang keempat, kalau ini dirunding secara kekeluargaan tidak bisa, langkah apa yang dilakukan dari BPD? Apakah jalur hukum? Apakah jalur masyarakat umum? Dihukum adat gimana? Wah, ini ngantuk ngono suarane nang. Bisa yang nambah. Engko maneh. Engko maneh. Ya engko maneh kene. Ngene jawabane gak puas kan yo. Ayo. Yang ke depan ini semuanya bisa jadi narasumber nanti kalau memang diperlukan. Pak Camat, Pak Polsek, Pak Nangamil. Ada beberapa pertanyaan atau semacam yang harus dijelaskan. Yang pertama dari Mas Pandi, 13 aset. Kemarin sudah diralat. Nah, berapa? 10 ya? 10. Nah, 10 ya? Nah, bukan 13. Yang 3 ada di sini. Ngawi tetap. Bengi diedar. Yang pertama dari Mas Nana. Pak PJ, Iya keliru. beliaunya datang ke sini. Pertanyaannya, argumennya itu katanya Pak mantan difitnah. Katanya Pak mantan difitnah. Itu di Facebook. Kemudian yang kedua, yang ketiga LPG. Dalam LPG seharusnya pada saat LPG itu semua asetnya desa harusnya sudah di balai desa, tidak dibawa pulang. Tuh. Yang keempat itu 2, 3, 4. Ini pertanyaan apa yang harus dilakukan BPD sebagai wakil rakyat yang tahu, yang mengetahui bahwa aset ini dibawa oleh Pak mantan. Apa maksudnya? Yang ke-6, yang kelima. Selanjutnya setelah itu semuanya dilakukan, dilalui, langkah apa yang harus dilakukan?
oleh kita semua ini, apa pakai hukum adat, apa pakai hukum negara, gitu ya. Ini dalam rangka musyawarah. Namun Pak Camat sebelum nanti Pak Camat bisa memberikan beberapa jawaban, saya mau bercerita dulu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Rinto tadi, itu tulisan saya benar. Saya pinjam Pak, HP saya. Ya, ini kronologi ini yang nulis saya. Bahwa pada hari Jumat, tak benar saya. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret bertempat di Balai Desa ini diadakan musdes pengelolaan aset desa yang di dalamnya membahas di antaranya ini diselipkan membahas tentang minus setigi dan KPI. Ini pun melanjutkan musdes di waktu hearing kemarin. Apa yang harus bisa dilego, kata Pak Rian. Dan musdes ini diteruskan. Dalam pembahasan tersebut memutuskan agar menjual mobil Alphard, gitu, dan Grand Livina. Dalam musdes tersebut juga agar BPD atau Pemkes mengambil BPKB dan dokumen lain yang disimpan oleh Pak Abdul Halim Mantas Kadis Gabung, mengamanatkan kepada kita pemerintahan desa. Semula Pemdes mengambil dokumen-dokumen tersebut kepada Pak Abdul Halim ini langsung bersurat. Rencananya langsung bersurat. Tapi ada pertimbangan lain, teman-teman perangkat, kita semua ada pertimbangan lain. Mbok yo jangan bersurat dulu. Coba kita dekati secara baik, secara kekeluargaan, ya. Secara kekeluargaan. Nah, kita datang ke sana. Ya, kita datang ke sana pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024. Saya dan Pak Zainul itu mendatangi ke rumah Pak Kadis. Di sana sekitar 1 jam kalau kan, hari Jumat itu kemarin untuk mengambil surat-surat tersebut, tetapi tidak diberikan. Ini belum titik koma. Dengan alasan desa belum bisa mengembalikan uang pribadi yang dipakai untuk membayar hutang pihak ketiga. Nah, dengan alasan itu, desa belum bisa mengembalikan uang pribadi yang dipakai untuk membayar hutang pihak ketiga. Akhirnya saya dan Pak Zainul kembali dengan tangan kosong pulang. Setelah beberapa hari, pada hari Senin 18 Maret 2024 ini 2024 BPD mengirimkan surat kepada pemerintah desa. Isi suratnya agar Pemdes mengambil dokumen-dokumen yang ada di Bapak Abdul Halim, sertifikat dan BPKB agar dikembalikan ke desa. Ini sudah saya lakukan suratnya Pak. Penegasan kembali suratnya Pak BPD batalkan. Kemudian pada Senin 25 Maret saya dan Pak PJ silaturahim lagi Pak, ke rumah Pak Mantan, Pak Abdul Halim dengan agenda yang sama, yaitu mengambil dokumen yang berupa sertifikat dan BPKB. Karena pada saat itu permintaan dari para pembeli mobil sebanyak menekan, banyak yang menekan, mana surat-suratnya. Saya dan Pak PJ langsung ke situ untuk mengambil dokumen-dokumen tersebut. Tetapi hasilnya sama, tidak diberikan, hanya disuruh memfoto saja. Tak foto. Aman Pak di sini. Nah, akhirnya saya foto. Yang saya foto itu BPKB mobil double kabin, kemudian mobil Alphard dan mobil Grand Livina. Yang mobil expander itu masuk bank, dibuat jaminan di bank.
oleh Bu Budes wanita. Memang. Jadi sampai saat ini kita masih belum memegang dokumen-dokumen tersebut. Itu langkah yang sudah pernah kami lalui. Sekarang monggo Pak Camat bisa memberikan beberapa masukan, atau Pak Kapolsek atau Pak dan Kamil, monggo, kaitannya dengan tadi katanya beliau difitnah atau ini. Yang jelas masalah apa? Tadi dari Mas Nanang tadi menyatakan bahwa di sosmed itu beliaunya difitnah. Nah, mohon ini bisa diklarifikasi oleh Pak PJ atau Pak Camat. Monggo. Terima kasih Pak Sek, apa yang dipaparkan itu betul. Yang terakhir itu saya sama Pak Sek itu kurang lebih 1,5 jam Pak ya, hampir sampai sana. Ya diskusi tapi saja banyak yang disampaikan, tapi karena saya itu enggak tahu riwayat-riwayat yang dulu saya masuk sini itu ya mestinya saya udah beres semua gitu. Tinggal melaksanakan dan melanjutkannya. Nah itu harapan kami Pak yang kemarin itu kan secara kekeluargaan saya juga biar silaturahim dengan Mas Salim itu ya dengan baik, dengan cara yang baik kan begitu Tapi ada beberapa yang menjadi sebabnya tidak dikasihkan itu tadi apa disampaikan oleh Pak Sek itu, sehingga saya harus balik dengan tangan kosong gitu Cuma harapan kami itu yang dikasihkan dan selesai, karena ada yang nunggu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sek, hasil musyawarah harus menjual yang mobil sekarang sudah nggak dipakai, ya bahkan tidak dipakai karena itu kan karena dibutuhkan untuk kebutuhan yang lain, biar beban desa itu ke pemerintah desa itu atau beban itu tidak terlalu banyak kan gitu Ternyata ya sampai hari ini itu belum kita dapatkan. Tapi harapan kami ya sesegera mungkin dengan solusi yang baik, yang untuk bisa semua kita bisa menerimanya itu. Nah, harapan kami dengan forum di sini ini dengan Mas Nana dan teman-teman ini, barangkali ada solusi yang bisa jitu yang bisa mengambil itu dengan catatan apa. Kita kesana lagi pakai surat lagi yang ketiga, atau nanti selanjutnya bagaimana itu. Jadi mekanismenya itu harus kita lalui Pak, kita lalui. Jadi dilihat dari segi hukum ya kita bisa terima, dilihat dari segi semacam kayak administrasi juga kita memenuhi. Ini harapan kami. Jadi jangan sampai kita terak arus kan gitu, terak arus yang menjadi hasilnya tidak baik. Kita mental ke kita, nah itu kita harus hati-hati karena mohon maaf saya juga nggak backgroundnya hukum, sehingga saya juga minta teman-teman mungkin dari Pak Pak Camat atau dengan yang lain bisa memberikan solusi itu sehingga nanti dituangkan di berita acara biar nanti ada tindak lanjutnya. Itu harapan kami Ibu sekalian, sehingga kehadiran kami di sini benar manfaati terus ya mencarikan solusi yang terbaik. Mas Nana juga sudah kesini juga saya yakin juga punya niat yang baik. Nah, teman-teman saya yakin punya niat yang baik untuk demi desa kita. Makanya dengan kehadiran panjenengan ini, monggo barangkali ada yang memberikan solusi biar bisa mengambil. Padahal yang urusan hukum tadi ya sudah tak sampaikan tadi di proses di Polres itu ya kita hormati sampai nanti selesainya, karena kita harus sabar Pak, proses di hukum itu ya lama kan gitu Apa yang kita perjuangkan dulu sampai sekarang juga berjalan, sama-sama kita ngawasi, artinya kita kawal sama juga kan gitu Kita jangan menyalahkan seseorang dulu, karena bukti nantinya juga saya juga belum tahu. Nanti endingnya nanti di bagian hukum atau di Polres sana juga ada kesimpulannya. Jadi yang salah itu yang mana, yang benar itu yang mana kan gitu. Jadi masyarakat itu nanti biar tahu kan gitu. Saya juga nggak bisa Pak menjadi seseorang itu salah kan. Itu bukan domain saya, nanti di bagian hukum.
Nah ini mohon kesadaran wargaku ya, warga sekampung ini, mohon itu ya kita hormati. Yang apa yang tak sampaikan ini apa nane Pak? Nggak ada satupun yang saya tutupi gitu. Proses-proses permintaan panjenengan ya tetap sesuai jadwal sejak tanggal 29 sampai sekarang. Mintanya tanggal ini masalah beberapa kali ya saya terus. Kan gitu gitu. Jadi timbal baliknya mohon dikawal bareng-bareng. Saya tidak bisa Pak kerja sendiri di sini tanpa panjenengan dukungan. Pak Sek juga gitu sama, BPD juga sama. Kan gitu gitu. Jadi forum ini monggo barangkali apa yang disampaikan Pak Sek tadi sudah jelas bahwa beberapa dokumen yang ditulis itu masih di sana. Ada juga ada yang sudah difoto. Yang foto itu, yang difoto itu juga saya tahu sendiri Pak. Cuma saya kira bisa saya bawa, ternyata nggak bisa dengan alasan-alasan itu. Itu nih Pak. Sekedar monggo barangkali ada yang perlu disampaikan lagi BPD. Terima kasih. Mungkin sudah beberapa tuntutan itu tadi yang sudah kita dengarkan kronologisnya, sehingga intinya belum bisa diambil karena beberapa hal. Nah itu mari kita selesaikan, karena bagaimanapun juga ketika sudah ada atau ketika sudah tidak menjabat, berarti semua harus dilaporkan kepada BPD. Semua harus dipertanggungjawabkan kepada tokoh masyarakat atau masyarakat, dan juga perangkat desa, RT, RW, BPD, semua harus tahu. Ketika tidak bisa dipertanggungjawabkan di depan forum yang lebih besar, kayak ini seperti ini, banyak orang, paling tidak RT bisa mensosialisasikan, memberitahukan kepada warga, sudah selesai. Karena pertanggungjawaban itu adalah bukti kepemimpinan selama menjabat. Kalau pertanggungjawabannya tidak bisa diterima oleh warga, ya tidak diterima. Berarti ada hal-hal yang belum diselesaikan. Tapi kalau pertanggungjawabannya sudah beres, ya sudah, semuanya aman-aman saja. Ujung Pangkah ini 3 desa yang PJKS, Sekapuk, Karangrejo, sama Ketapang. 2 desa tidak ada kan, semuanya sudah diselesaikan. Tinggal di Sekapuk yang muncul seperti ini. Semua permasalahan ketika mau menggadaikan atau apapun barang-barang yang miliknya desa, yang itu cara mono kayak besok, apakah dimusdeskan? Apakah dimusyawarahkan? BPD apakah tahu? Tokoh masyarakat apakah tahu? Nah, jadi ada beberapa hal yang memang harus kita selesaikan, kita urai. Makanya saya ngomong tentang hak dan kewajiban. Kewajiban bagi kami di sini untuk membantu menyelesaikan. Kewajiban bagi kami untuk sebagai struktur pemerintah menyelesaikan semua permasalahan. Tapi jangan lupa juga ada hak yang harus dipertanggungjawabkan. Pak Bupati memberitahukan LPG-nya kepada DPR. Di depan DPR semua kita mendampingi. Nah, ketika LPG Pak Bupati itu dianggap sudah sesuai dengan programnya, ya sudah, berarti didok dan juga. Nah ini yang perlu sampai dengan hal ini terjadi. Kok ada beberapa poin termasuk BPKB, sertifikat. Ini yang harus diselesaikan. Saya kemarin PJKS itu sesuai dengan aturan. Memang harus ketika sudah masa habisnya KS harus segera dilantik PJKS.
harus, tidak boleh ada kekosongan. Ritme perjalanannya memang sedikit ruwet dan itu tidak bisa saya keluarkan di sini, sehingga Pak Ridhoi dari PRD menjadi PJ Kades di sini dan sudah dilantik. Sebelum terjadi pelantikan saya sudah jalan ke sini, main ke sini untuk melihat semua persyaratan untuk dilakukan pelantikan PJ, termasuk apa hal-hal yang sudah harus dilakukan. Semua sudah clear. Tapi kok ujuk-ujuk koyok ngini. Nah, ini yang perlu kita selesaikan. Termasuk katakan semuanya kita adakan komitmen dengan pemerintah desa, adakan komitmen dengan BPD untuk segera menyelesaikan permasalahan aset-aset yang menjadi miliknya desa, ya pasrahkan ke desa. Kalau aset-aset ini tidak segera diberikan kepada desa, lalu bagaimana kita bisa mengoperasionalkan menjalankan desa kalau aset-asetnya masih disimpan oleh mantan? Segera diselesaikan, segera diambil. Karena itu sudah menjadi hak masyarakat, haknya BPD untuk menyelesaikan. Perkara masalah hukumnya atau apa nanti Pak Kapolsek yang memberikan arahan bagaimana ketika aset itu yang sudah harusnya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat tapi belum ada untuk disimpan di desa dan diberitahukan kepada masyarakat. Kalau tidak kita transparansi pemerintahan, semuanya harus transparan. Insya Allah kalau semuanya transparan, tidak mungkin ada seperti ini. Jadi semuanya sudah selesai. Saya ingin pendoanya teman-teman semua bagaimana bisa menyelesaikan ini. Mari kita sinergitas, mari kita saling berkomunikasi, Pak PJ, Pak BPD, Pak Sek dan juga teman-teman di sini, Mas Anan, teman-teman taruna, tokoh masyarakat. Paling tidak ada permasalahan yang belum bisa diselesaikan. Segera berkoordinasi. Pak, aku belum selesai ini, Mas, aku belum bisa selesaikan. Mari kita saling membantu. Kita jangan menjustis bahwa BPD tidak putus, sudah. Bahwa BPD harus segera menyelesaikan itu dengan support masyarakat. Kami mensupport, Pak Kapolsek, Pak Danramil mensupport, semuanya mensupport, masyarakat mensupport. Bagaimana BPD bisa segera menyelesaikan permasalahan yang dituntut oleh teman-teman. Jadi ini adalah titik awal dari permasalahan ini kita menyelesaikan. Kedepannya satu hari, 2 hari tetap komunikasi. Mari kita tetap komunikasi. Karena bagaimanapun juga itu adalah hak panjenengan yang harus diberikan kepada desa untuk disimpan di desa. Masyarakat tidak menginginkan digowo. Mas Anak jalur sertifikatnya kamu dikadek Mas Anak. Udah. DKN gue desa simpenan gue berangkas sama kan gitu kan? Mungkin itu nih barangkali ada tambahan dari Pak Kapolsek, Pak Danramil tentang ranah mana yang diinginkan oleh teman-teman untuk. Bentar Pak. Pak Kapolsek setelah ini aja. Pak Kapolsek setelah ini ada. Ada pertanyaan podo-podo roto. Ada pertanyaan yang dari Nanang tadi, Mas Nanang tadi, apa yang dilakukan BPD sebagai wakil rakyat? Ini mohon BPD menjawab supaya lengkap. Setelah ini Pak bisa Ya, terima kasih Pak BPD. Sebagaimana yang sudah diceritakan oleh Pak Sekdes tadi, bahwa BPD itu sudah mengirim surat kepada pemerintah desa untuk segera untuk segera meminta dokumen desa yang dibawa oleh mantan. Jadi kami sudah lewat surat dan sudah dilaksanakan, ya.
tentang hasilnya itu kan masih sama dengan yang Pak yang dilakukan oleh Sekdes sama apa itu namanya Pak Zainul tadi masih belum bisa mengambil dengan alasan yang sudah dijelaskan tadi, ya. Oleh karena itu maka tadi saya meminta kepada Pak Camat atau Pak Kapolsek untuk memberikan solusi bagaimana permasalahan ini ketika dokumen itu tidak bisa diambil, ya. Karena terus terang kita secara hukum itu kita tidak bisa, ya, kita tidak bisa kemudian melakukan tindakan itu kemudian tanpa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi tetap pada koridor hukum yang berlaku. Jadi makanya itu pun kita serahkan pada ahlinya. Ya, saya apapun yang saya lakukan BPD itu kan bertanggung jawabnya adalah kepada Bupati melalui Camat. Nah ini setiap ada permasalahan itu pasti saya sampaikan ke Pak Camat. Ya, terima kasih. Ada Pak Rohid. Selanjutnya mohon pengarahan dari Polsek. Ini ada pertanyaan, langkah apa yang harus dilakukan? Langkah apa yang harus dilakukan? Hukum apa yang bisa diterapkan? Nah, gitu. Monggo Pak Kapolsek, mohon pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini semoga pertemuan ini membawa keberkahan, membawa ke depannya bermanfaat untuk desa Sekapuk. Untuk diskusi malam ini saya masih saran mungkin bisa dilaksanakan untuk solusi pertama untuk menanyakan atau mengambil dokumen yang tentunya milik desa yang sementara dikuasai oleh mantan kepala desa. Nanti bisa Pak Sekdes kemudian Bapak Ketua BPD, kemudian tokoh pemuda bisa bersama-sama ke rumah kepala desa. Ya, satu saja nanti di sana. Biar tidak Pak Sekdes saja yang sana, nanti ditemani bisa dari rekan tokoh pemuda. Kemudian nanti jawabannya nanti disampaikan ke rekan-rekan. Syukur-syukur diserahkan semua aset yang menjadi milik desa. Kemudian untuk solusi kekeluargaan kalau sudah mentok tidak bisa tentunya jalur hukum. Untuk jalur hukum akan disampaikan oleh Pak Kanit saya karena saya baru di sini, Pak Kanit sudah lama di sini, disampaikan oleh Pak Kanit. Monggo Pak Kanit. Terima kasih Pak Kapolsek terkait perkara sini. Kalau memang ada dugaan perkara pidana yang mungkin dilanggar, nanti bisa Sekdes langsung konsultasi mawon ke Polsek. Nanti kita kaji apakah arahnya nanti bisa dipidana terkait melanggar pasal apa, nanti harus kita dalami dulu, Pak. Jadi nggak bisa kalau sekarang ngomong ini pidana apa, nggak bisa. Jadi harus nanti melalui gelar perkara, Pak. Jadi disampaikan bukti-bukti yang terkait dengan perkara itu, nanti kita gelarkan. Mungkin sementara itu kita nggak bisa hanya meraba-raba, nanti takut yang saya sampaikan ternyata nggak sesuai. Jadi monggo kapan nanti perwakilan kalau memang mau ada melaporkan monggo kantor Jadi itu saja. Terima kasih.
Terima kasih Pak Kapolsek dan Pak Anit. Sebentar, kita diskusi dulu ya. Diskusi. Sebagaimana yang sudah kita dengar bersama dari Pak Kapolsek, dari Pak Anit, ini sudah kita dengar. Menurut panjenengan bagaimana? Ada yang mewakili? Itu Pak Zaki. Aman. Sono bagiannya terus Assalamualaikum. Zaki. Halo. Saya mau tanya itu alasannya Bapak Komandan Kepala Desa mengenai hutang uang pribadi yang katanya buat bayar hutang. Yang ketiga, itu apa dipersetujui sama pemerintah desa? Kok alasannya kok itu terus? Ya, makasih. Monggo, yang lain. Solusi, Pak. Nanti Saya mau menanggapi pertanyaan saya, Pak. monggo. Saya menanggapi. Ya langsung saja untuk pertanyaan saya tanggapi. Pertanyaan saya tadi kan ke Bapak BPD, saya tanggapi terkait langkah yang dilakukan dari Bapak BPD. Kemarin kan saya ada perundingan dengan Pak PJ dan Pak Sekdes. Katanya dirunding secara kekeluargaan, dipalani ngomai, domoi enak-enakan, nek gak iso disurati. Saya di deadline 1 minggu. Setelah itu saya tunggu 1 minggu tidak ada kabar, 2 minggu tidak ada kabar, 3 minggu tidak ada kabar, sampai detik ini, sampai tertentu gerakan seperti ini. Kita ini Pak kecewa Bapak PD. Kenapa? Bapak PD seharusnya mewakili kita. Kalau langkah ini secara keuangan tidak bisa, ya langsung jalur hukum, Pak. Langsung dilaporkan ke Kapolsek. Jangan menunggu ada pergerakan seperti ini. Nah, saya sampai gading enek ini meneng-meneng wae. Kepiye? Maksud sampai sebagai wakil kita nih, kepiye? Gini, Pak. Kenapa kita membuat hal seperti ini? Kita itu patuh akan hukum, Pak. Ta'awurah, Pak. Kita itu patuh akan hukum. Ini solusi, Pak. Kalau jalur kekeluargaan tidak bisa, ya masih dilaporkan, Mas. Kita kan negara hukum, Pak Kapolsek. Kenapa kok sampai berlarut sampai seperti ini? Katanya tadi kan masalah hutang 600 juta. Saya tanya ke Bapak BPD, masalah hutang itu ada bukti transfer, Pak. Ada bukti perjanjian, Pak. Siapa yang bertanggung jawab pada waktu itu? Ada saksi, ada mudesnya, Pak. Saya sebagai tokoh muda tidak mengetahui terkait hutang itu. Wah, si utang kulo ini menyauri maksudnya apa? Terus masalah menjadi inisiator pembangunan KPI itu kan apa? Kan apa? KPI masalah kan pribadi. Nek ono gejolak ditotok ini di masyarakat, di seluruh masyarakat. Nah, terkait KPI sendiri, ini kan berhubungan dengan KPI, masalah utang ini. Untuk KPI sendiri, kan belum diserahkan ke Bumdes. Tapi, operasional membayari Bumdes. Masalah gaji membayari Bumdes. Ini maksudnya piye? Tujuannya piye? Maksudnya piye? Membawa tatanan semua bapak ini. Tepat. Boleh. Gitu loh, Pak. Tanggapan saya seperti itu. Kalau bisa, pada malam hari ini, saya minta surat terkait ke Abu Halim, saya minta suratnya. Kalau ini benar-benar ada surat, saya minta suratnya. Dan ada surat pada malam hari ini, harusnya ada perjanjian kita di atas bukti. Saya deadline berapa hari untuk melaporkan ke Kapolsek. Jadi, kalau bisa. Nah, dan ini, Pak, untuk masyarakat umum biar tahu
Gerakan ini katanya saya ini fitnah. Sudah terjawab dari mereka bisa. Kan tidak ada fitnah. Ini jelas. Dia tahu. RT mewakili kita. Kayak kuping ya, kayak gini. Si Allah sebenarnya itu, si Allah sebenarnya itu maksudnya kepiye? Mau bolong kena ketutupan apa? Dan ini kejadian ini kira wakil kita, RT. Ada yang membenarkan mantan itu, maksudnya apa? Jadi dewa ini fitnah. Sedangkan sampai wis menjawab semuanya bukan fitnah, fakta itu. Dokumen tidak ada di balai desa. Katanya kita fitnah. Ini gimana, Pak? Ya terima kasih. Ya Allah, kasih pada lagi titik. Untuk menjelaskannya lagi kaitannya dengan pertanyaan apa yang sudah dilakukan oleh BPD dipertanyakan lagi oleh Mas Bang. Nah ini Pak BPD mau menjawab. Monggo Pak BPD. Ya kami kan sudah berkirim surat. Ada suratnya. Iya, ada suratnya. Suratnya masih disimak Pak. Jadi ada suratnya. Desa. Ya. Baik, surat ke desa. Memang surat ke desa kan prosedurnya kan seperti itu. Surat ke Abdul Halim. Kalau ada surat panggilan ke Abdul Halim. Ya itu memang belum. Kita kan sesuai dengan prosedur. Jadi sampai berbicara prosedur Pak ya. Saya ini menanti selama 1 bulan Pak. Saya surat ke Abdul Halim. Tidak pakai benar. Kan begini. Ya bersangkutan yang membawa hasil itu gitu loh Pak. Maksudnya tapi namun kan tidak melaksanakan. Kita kan sudah rapat bersama dengan para tokoh kemarin. Itu disuruh untuk membuat dari PPD, membuat surat kepada Pemdes untuk meminta dokumen yang dibawa oleh apa itu namanya mantan. Kemudian surat yang dari BPD kemudian langsung ke mantan itu belum apa ini kan belum karena belum merupakan keputusan rapat. Ya. Belum ada keputusan rapat. Jadi yang merupakan keputusan rapat itu saya laksanakan sampai dengan kita ke inspektorat juga kita laksanakan karena itu memang sudah merupakan keputusan rapat. Dan surat yang saya kirim ke Pemdes itu kan sampai dengan sekarang belum ada balasan. Nah, apa hasilnya dari Pemdes itu belum ada surat kepada kami. Ya sehingga yang bisa kami laporkan pada teman-teman di BPD atau teman yang merupakan keputusan rapat itu. Seperti itu. Kan seperti itu. Jadi bagaimana kalau saya ambil dan ngomong kalau Pak izin ngapunten nggih ben boten larut-larut malah nggih. Ini barangkali kula baca solusi tapi berdasarkan aturan kronologisnya nanti ben urut ngoten lho Pak nggih. Jadi di dalam Permendagri 110 tahun 2016 ini undang-undang Pak, bukan buatan saya. Pasal 32 kalau nggak salah bahwa BPD itu adalah satu menggali aspirasi, yang kedua menampung aspirasi, yang ketiga mengelola aspirasi, yang terakhir menyalurkan aspirasi. Lah dengan momen malam hari ini panjenengan maturin nopo mumpung ada BPD nanti dibuat berita acara nanti biar ditindaklanjuti. Artinya satu gini, barangkali nanti BPD ini diberikan waktu 1 minggu atau 2 minggu nih, tapi sabar panjenengan. Barangkali BPD itu kan bentar Pak, ngapunten nggih, ngapunten ben ono hasil kula mriki tebih-tebih. Dengan undang-undang itu panjenengan kan mumpung di sini. Aspirasi ini makin ben ditampung kali
Pak BPD satu, semuanya tadi belum ada kesempatan membuatkan surat, kan gitu nggih. Maka barangkali ini yang terakhir ini bisa. Yang pertama itu di dalam kurun 1 minggu atau 2 minggu Pak BPD memberikan surat pertama, kedua, ketiga. Setelah itu ada putusan lagi. Ketika itu tidak diserahkan, ditindaklanjuti ke pihak berwajib gitu. Nah, berita acara hari ini dituangkan di situ sehingga Pak BPD ini bisa mengeksekusi hasil rapat hari ini. Barangkali ini solusi, karena apa? Nanti ketika panjenengan sama sini nggak ada hasilnya nanti. Kalau ini undang-undang loh Pak ya, ini undang-undang ya. Undang-undang Permendagri 110 ini bahwa tadi saya sebutkan menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan. Nah ini panjenengan kesini kan memberikan aspirasi gitu loh. Nanti biar dikelola, nanti disalurkan lagi, sehingga nanti yang terakhir ketika poin yang pertama di berita acara itu tidak bisa menghasilkan, keduanya langsung panjenengan apa usulan itu, apa tidak berwajib atau bagaimana, monggo nanti kita kawal sama-sama gitu. Ini solusi Pak, ini solusi. Jadi saya bicara solusi tapi tidak mencari kesalahan begitu gitu. Ini menurut saya kalau panjenengan setuju gitu, monggo barangkali ada solusi yang lebih bagus lagi, monggo. Saya nyambung Pak. Sebagaimana yang disampaikan Pak PJ tadi, BPD bersurat ke sana. Kalau seminggu tidak disetujui, berapa yang harus disetujui? Berapa hari? Kalau bisa Pak, secepatnya malam hari ini dibuatkan berita acara. Ya, beritanya betul. Ya, besok dibuatkan surat, dilayangkan ke Balik dalam waktu 3 hari atau 2 hari ya. Paling lambat, kalau 3 hari respon baik, kita langsung ke jalur hukum. Jelas ya? Lama Pak? Ya, betul. Bagaimana? Masalah juga lama Pak. Ya. Jadi sekarang kita bikin berita acara misalnya seminggu sesuai maksimal 3 hari surat harus kirim sana ya. Ya, bentar. Saya harus menjawab pertanyaannya Mas. Sabar ya. Ini disepakati dulu Pak. Biar nanti nulis berita acaranya jelas. Besok Pak, bisa surat bayar video. Apa sih dulu? Bagaimana ini Pak? BPD besok bikin suratnya, bikin banyak. Kan sudah kan surat. Oke ya? Oke. BPD 2 hari Pak, kalau tidak ada respon. BPD siap besok meluncurkan suratnya. Besok. Bentar, ada tanggapan dari BPD, monggo Pak Bu Darwati. Bisa kotak kong belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberkahi hati kita semua. Terima kasih yang saya hormati Pak Ketua dan BPD, Pak Camat dari juga Pak Kapolsek dan dari serta pemerintah desa dan teman-teman saya semua. Kita BPD adalah mewakili aspirasi panjenengan semua. Ini yang telah disampaikan Mas Nanang tadi, bahwa kita kesini tidak dalam rangka berdebat atau gontok-gontokan, tapi mencari solusi yang baik. Seyogianya Mas Nanang, panjenengan atau masyarakat desa ini juga memberi ruang kepada kita BPD agar BPD bisa bersinergi atau menindaklanjuti apa yang sudah buntu. Artinya begini, dari yang panjenengan sampaikan kapan hari, kita sudah berupaya mengirim surat ke pemerintahan desa untuk menanyakan hal ini sesuai dengan amanah panjenengan, ya, yang telah panjenengan berikan kepada BPD. Tapi per malam ini BPD belum mendapat jawaban dari pemerintahan desa
atas suratnya yang telah kita layangkan. Jadi panjenengan harus tahu, bukan BPD mencari kebenaran, tapi itu adalah alurnya monggo dihormati. Ya, monggo dihormati prosesnya, monggo dihormati prosesnya. Kita pun menunggu proses dari inspektorat, kita menunggu proses dari Polres yang sedang berlangsung. Apa yang tidak dilakoni sama BPD? Ini tidak masalah tidak berani, Pak. Pak, Bu Jarwati tolong simpel, kalau sudah jangan nah ya, maksudnya begini. Ya, maksudnya begini. Jangan selalu menyalahkan BPD, BPD itu bergerak gitu loh. BPD juga menunggu surat dari pemerintahan desa. Karena surat dari BPD belum dijawab oleh pemerintahan desa secara tertulis. Kita menunggu gitu loh. Kalau lesan ada, tapi kalau tertulis karena kita juga tertulis, monggo pemerintahan desa kita dijawab secara tertulis, biar kita bisa mencari solusi selanjutnya. Gitu. Kalau hari ini mentok, ya kita akan berunding lagi minimal 1 hari atau 2 hari, beri waktu kita. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita harus melapor ke Polres, ayo monggo BPD dengan masyarakat memberi laporan. Kita BPD siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, saya nggak akan menyiram air. Itu saya cukupkan di situ ya, enggak saya. Bisa dijawab apa yang didapatkan Pak Jarwati. Karena saya dengan Pak Wahid sudah komit. Ya, jadi ya cukup itu saja. Fokus ke permasalahan. Gitu ya, siap. Fokus permasalahan, siap. Besok BPD berkirim surat. Oke ya. Tulis lagi besok BPD berkirim surat. Ya. Setelah 2 hari nggak ada jawaban, nggak kirim surat lagi. Wes suwe Pak, wes surat terus wae. Wah. Mau diparani wae gati meno ta Mas surat lho. Misalnya mintanya begitu monggo. Akan diterima secara hukum monggo. Nggih. Oke. Ya ini surat. Saya ulangi ya Pak Ripin, itu ada yang tulis berita acaranya nanti ditandatangani bersama. Ya. Besok BPD berkirim surat, jelas. Isinya surat saya tahu kok. Ya, atin nguruk. Sudah, sudah. Nggih. Tinggal saya menjelaskan apa yang dipertanyakan oleh Mas Zaki. Dua hari nah. Uang 600 itu sudah masuk di laporan Mbak Ani sudah. Sebetulnya sih cuma nah gitu. Kita ada beberapa hutang kepada pihak ketiga yang belum terbayar pada waktu rapat terakhir dengan BUMDes. Pada waktu rapat terakhir di Injury 12 Desember apa ini? Di akhir jabatan itu ada rapat. Ya. Ada uang 600 sekian yang belum dibayar. Dan itu pihak ketiga. Bisa tahu lah, pokoknya biar Cino. jelas itu. Cino. Nah, itu nggak usah diperdebatkan ini karena masalah kita sudah selesai. Sudah clear. Ini hanya sekedar menjelaskan. Yang 83 biar ditanggung BUMDes. Pada waktu itu juga baik-baik. Ternyata BUMDes nggak bisa. Akhirnya Pak mantan sudahlah oke. Nanti yang 600 ini saya handle Pak mantan. Pada waktu saya parani, bahasa itu. Ya, saya parani, ya. Pada waktu saya parani, bilangnya begitu. Nah, kalau 600 uang saya ini di mana sekarang? Orang-orang luar yang
berhutang, itu saya kasih. Andai kan tidak saya kasih, pasti nanti ke desa. Gitu. Nah, makanya jadi urusan itu nanti akan mengalir ikut di sekitar itu saja. Oke, itulah ceritanya semacam itu. Itu ada preman gitu, preman alasannya itu kan program kembalikan aset. Kok alasannya kan utang kan bagian dari desa. Kenapa kok jangan kasih alasan kayak gitu terus? Nah, masyarakat. Kenyataannya begitu. Ya makanya. Saya nggak tahu, saya nggak tahu kenyataannya. Bilangnya ke saya, bukan. Bilangnya ke saya. Jadi bilangnya ke saya, uang 600 juta itu beliaunya yang menghandle. Itu. Alasannya nanti yo. Nggak mungkin ketemu di sini, saya nggak bisa. Orangnya sendiri yang harus menjelaskan. Kita bayar sama desa, ya kan? Apa boleh masuk? Terus kenapa ini kok alasannya kok gitu? Kenapa dia nggak kesepakatan sama desa waktu itu? Enggak. Itu nanti uraiannya ada di beliaunya sendiri. Saya nggak menguraikan nanti kuatir salah. Kenapa kok sampai panjang nanti urusannya harusnya. Sudah ya, oke ya. Kalau misalnya, oke lah, salah menyalahkan saya mau. Nah, padahal desa kan sudah menghandle. Kami dibayar sama desa. Alasannya aset desa lebih itu nggak tahu lah. Makanya kok kita aset desa kita ya nggak tahu. Makanya andai kan tidak disita mungkin nggak terjadi. Saya kan ada kesepakatan apa sama pemerintah desa. Aku guys, lakon nih guys. Proses hutang nggak tahu, memang nggak tahu. Jadi memang proses hutangnya itu Pak Nabes dengan pihak ketiga. Ya pokoknya itu nantilah urusannya itu. Sekarang yang jelas, oke ya, silakan dimulai sendiri. Oke. Oh, jangan sih. Mikir sih tadi. Pertanyaan saya ini selanjutnya saya mau diskusi terkait dengan Pak Camat. Saya tanyakan itu Pak Camat. Untuk terkait aset desa berupa Puskesmas Pak, itu kan berhubungan dengan dinas kesehatan. Nah, untuk Puskesmas sendiri itu kan anggaran dari negara. Sampai sebagai camat mewakili pemerintah desa, kalau bisa masalah di Puskesmas itu yang melaporkan jenengan yang melaporkan ke dinas terkait aset yang dibawa Mataram. Berarti ini double Pak, dari desa melaporkan aset desa, dari Puskesmas, dari dinas kesehatan. Itu permintaan dari saya. Terima kasih. Mau jawab? Saya jawab ya. Jadi aset pemerintah Kabupaten Gresik itu punya bidang aset. Bidang aset itu ikut di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Semua data aset yang sudah masuk ke dalam datanya pemerintah daerah semuanya sudah di BPKAD.
saya sudah berkomunikasi dengan teman-teman dinas kesehatan, saya sudah berkomunikasi dengan teman-teman aset bahwa ada salah satu aset pemerintah daerah yang memang sudah atas nama pemerintah daerah. Saya sudah pernah lihat itu, tapi belum dikasihkan. Memang ada beberapa hal, mungkin dulu pada tahun berapa itu permasalahan puskesmas yang dulu mau ditaruh di desa sana, sehingga ditarik lagi diberikan kepada desa Sekapuk, sehingga bantuan itu dilaksanakan pembangunan puskesmas di desa Sekapuk. Mungkin semuanya sudah mengetahui hal itu, sudah menjadi sejarah, ya kan? Sejarah yang saksi sejarah panjenengan semua. Masalah tukar guling dengan puskesmas lama, kalau tidak ada sertifikat atau bukti kepemilikan Pemda dengan itu, bisa berjalan? Kan nggak bisa berjalan. Harus ada buktinya dulu. Di singkat ini ditukar guling, mana yang akan ditukar gulingkan, sehingga sertifikatnya itu nanti bisa diambil di yang sana, yang puskesmas lama. Nah, itu sudah kami komunikasi dengan teman-teman aset, dan insya Allah teman-teman aset sudah mengendal permasalahan ini. Teman-teman BPKAD sudah mengendal permasalahan ini, sehingga data aset pemerintah daerah yang dikuasai oleh pihak lain tanpa ada izin, yaitu jenengan paham sendiri ya kan? Jadi ini prosesnya sudah kita selesaikan, Mas Nanang, sudah kita laporkan, termasuk dinas kesehatan pun sudah sebenarnya teman-teman dinas kesehatan juga ada yang di sini, karena sudah saya kasih tahu permasalahan ini karena ada menyangkut satu nama puskesmas Sekapuk, sehingga teman-teman puskesmas juga harus tahu bahwa itu sudah masuk di. Oh, itu teman-teman aset, bukan saya. Kewenangannya teman-teman aset, jadi sudah saya laporkan semua, termasuk data permohonan sampean kemarin itu, rakyat berdaulat sudah saya kirim ke sana. Tapi responnya gimana? Ya, udahlah. Itu tenang. Jadi semua itu sudah kita laksanakan, semuanya demi kepentingan panjenengan dan juga kepentingan pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah juga punya aset di sini, sehingga itu harus diselesaikan. Ben clear, ya kan? Menyusul dari permasalahan ini yang akan diberitakan acara, itu nanti kami akan segera berkomunikasi dan mengirimkan data-data lengkap kepada BPKAD bidang aset. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena pada masalah itu. Oke. Mas Nanan, gimana? Oke. Segera berita acara hasil musyawarah ini ditandatangani, sudah dibaca sama ada ya. Koreksi, Pak. Aduh, oke. Saya kira sudah ini Pak, yang ini sudah jelas apa yang panjenengan sampaikan aspirasinya ini, insya Allah nanti akan ditindaklanjuti sesegera mungkin ya sesuai dengan Nah, terima kasih kepada Bapak, adik-adik dan ibu sekalian yang warga masyarakat Sekapuk, dan besok kan panjenengan beraktivitas kerja selalu bersehat baik, dapat menggalang duit dari keluarga kamu terkait. Dan sekali lagi saya selaku PJ Kepala Desa Sekapuk, saya terima kasih kepada Mas Nana dan teman-teman yang komitmen pada malam hari ini tertib ya, cinta damai kan gitu. Itu saya kira menjadi nilai tersendiri dari kita dan warga masyarakat biar nanti urusan-urusan ini cepat selesai. Oke, dari saya
Sekali lagi terima kasih dan nanti akan dibacakan oleh Pak Sek. Berita acara dibacakan. Masih diberbagi. Nah, ada kesalahan satu huruf. Pagi Adi. Waro ya, beli di banyak motor. Saya bacakan ya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara Hering Pemerintahan Desa Sekapuk dengan gerakan masyarakat bawah. Pemerintahan itu berarti BPD dan Perangkat dan Mubes. Pada hari Selasa tanggal 21 tahun 2024 bertempat di kantor Desa Sekapuk telah diadakan kegiatan Hering Pemerintahan Desa dengan gerakan masyarakat berdaulat. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bapak PJ Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, dan gerakan masyarakat berdaulat. Ini kurang ini Pak Kapolsek dan Pak Dankamil. Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Jam? Bentar Pak. Pokok pembahasannya adalah menanyakan berkas pada hari Selasa tanggal 21 tahun 2020 bertempat belum ada jamnya kan? Ya, pada terus nanti diganti. 3 jam yang belum. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bapak PJ Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan gerakan masyarakat berdaulat mengamankan ini. Pokok pembahasannya kuat adalah menanyakan berkas dokumen garing sertifikat TKD yang dibawa oleh mantan kepala desa. Pak Ebin ini, Pak Ebin kurang. PKB belum ada. Pokoknya adalah menanyakan berkas sertifikat TKD mengambil pokok pembahasan adalah mengambil dokumen sertifikat TKD dan BPKB oleh mantan kepala desa. Hal-hal yang disepakati dalam pertemuan ini: 1. BPD besok pagi kirim surat ke mantan kepala desa terkait pengembalian dokumen aset desa TKD yang dibawa mantan kepala desa. Ya, dan BPKB. 2. Jika selama 2 hari tidak dikembalikan, maka BPD beserta masyarakat akan menempuh jalur hukum dengan melaporkannya kepada Polsek setempat. Demikian berita acara ini kami buat dengan benar untuk digunakan sebagai mestinya. Pimpinan rapat notulis perwakilan peserta rapat 1, 2, 3. Nunggu proses ya rapat. Sambil menunggu bagaimana kita sudah ya, nanti setelah doa kita baru tanda tangan. Sepakat? Doain dulu. Setelah itu tanda tangan atau nunggu itu selesai? Oke, tunggu dulu. Mari ditunggu Melayu udah dapat di Melayu. Sambil nunggu kenalan sama Pak Kapolsek sama Pak Nana. Izin Pak, saya berdiri ya. Oke, sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak PJ Desa Sekapuk, Bapak BPD, Sekdes, dan yang terhormat, yang kami hormati kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang saya banggakan. Saya baru serah terima Pak, saya baru serah terima
3 hari yang lalu, setelah saya menandatangani memorandum serah terima tentang aset-aset Koramil, apa saja yang ada di Koramil sudah saya tanda tangan semua, mulai dari tempat, lahan, tanah, kemudian personil, kemudian material, dan semuanya lengkap baru saya tanda tangani. Kalau itu belum saya lihat kemudian saya cek tidak lengkap, saya tidak mau tanda tangani. Mungkin ada kaitannya dengan apa yang menjadikan aspirasi panjenengan semuanya. Nama saya Romli, pangkat saya Letnan 2 Infanteri, saya asal dari Lamongan, jabatan saya dan Rambil 0817 13 ujung pangkat. Kemudian istri saya satu aja Pak. Ya, satu saja. Kita boleh dua ya. Ya, sambil menunggu. Saya melihat masyarakat desa Sekawo ini luar biasa, Pak. Luar biasa cinta dengan desanya, cinta dengan tanah airnya. Saya baru kali ini melihat gotong royong, kemudian kebersamaan. Baru malam hari ini saya melihat bahwa semuanya adalah rukun guyup. Kemudian cara penyelesaian masalah melewati musyawarah untuk mencapai mufakat. Semoga apa yang menjadi aspirasi panjenengan semuanya tercapai, Pak. Amin. Karena suara musyawarah tertinggi adalah mencapai mufakat, dan itu suara tertinggi adalah suara rakyat. Kemudian saya tadi bersama dengan Pak Kapolsek baru masuk desa Sekapo. Saya bilang sama Pak Kapolsek, luar biasa, tidak ada rumah yang jelek, semuanya bagus. Kemudian saya melihat masjid, Pak, luar biasa, Pak. Saya baru masuk, ini adalah masjid desa, tapi pembangunnya luar biasa. Kemudian saya masuk di kantor desa, luar biasa, Pak. Saya baru kali ini pembangunan di suatu wilayah daerah Sabang sampai Merauke, baru kali ini saya melihat pembangunan di desa Sekapo luar biasa, Pak. Kemudian saya ngomong-ngomong sama Pak Kapolsek, ini adalah desa-desa merupakan unggulan, Pak. Desa unggulan sebagai percontohan. Tentunya baik pembangunan, kemudian kondisi sosial masyarakatnya bisa dicontoh oleh desa-desa yang lain. Luar biasa, Pak, untuk desa Sekapo. Kemudian harapan kami, sesulit permasalahan apapun, sesukar permasalahan apapun, saya yakin pasti ada suatu solusi dan jalan keluar. Karena di dalam Al-Quran itu sudah disampaikan, Pak, Tuhan memberikan suatu ujian itu tentunya akan melampaui suatu target atau apa yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari nantinya akan mencapai suatu prestasi. Tentunya apa yang menjadikan permasalahan di desa Sekapo ini segera terselesaikan, dan apa yang saya lihat tadi dan saya dengarkan tadi, masing-masing bagian sudah dipanggil dimintai keterangan. Tentunya itu nanti akan menentukan suatu proses hukum apabila itu nanti ada indikasi hukum. Karena kita harus berhati-hati, Pak. Satu kalimat, satu kata akan berbeda makna. Satu kalimat, satu permasalahan berbeda pasal. Nah, ini tentunya saya berharap kepada masyarakat desa Sekapo sabar menunggu, kemudian apa yang menjadikan aspirasi panjenengan tadi sudah ditindaklanjuti. Kemudian saya akan segera beradaptasi, kemudian menyesuaikan diri adat istiadat dan budaya yang ada di Kecamatan Ujung Pangkah ini. Sekali lagi saya titip babinsa saya,
kemudian saya titip diri saya sendiri, bila mana babinsa saya sendiri ada kekurangan di dalam membina desanya, tolong sampaikan secara baik, laporkan kepada kami apa yang menjadikan suatu permasalahan itu akan kami tindak-lanjuti. Dan saya juga akan segera untuk bersilaturahmi kepada kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat se-Kecamatan Ujung Pakar ini. Demikian Pak apa yang saya sampaikan, bila mana kalimat kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dan Kamil. Selanjutnya penandatangan berita acara. Mari disaksikan ke depan. Siapa perwakilan dari peserta 3 orang. Ini Pak PJ dulu. Pak Arifin. Mari ditandatangani ini. Signature mengambil, isinya mengambil. Buku di boleh. Betul. Ini nama, tulis nama. Bismillah. Mana deh Pak? Pak. Kedua. Ketiga. Ya. Iya. Disimpan Pak Arifin. Demikian acara hearing pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila kami yang ada di depan ini ada tutur kata yang salah, ada perlakuan yang kurang menyenangkan panjenengan semua. Saya pemerintahan desa Forkom mewakili Forkom Bintang Ujung Bangka, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Acara ini mari kita tutup dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Pak Udin. Saya sebagai pembawa acara ada kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Mugi-mugi sedaya rasa sekawuh pinaringan awake sedaya. Amin. 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 Masalah itu amin. 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 Amin.